mengetahui apa itu perencanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi perencanaan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Aldor dan Rustiadi, perencanaan merupakan semua proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, dan kemudian menentukan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya menurut Douglas, perencanaan merupakan sebuah proses kontinu dari suatu pengkajian. Nah, dari pengkajian tersebut terlebih dahulu ditentukan sasaran atau tujuan, dan kemudian mengimplementasikan atau mengevaluasi tujuan tersebut serta mengontrolnya. Nah, selanjutnya menurut Xiaojian, perencanaan merupakan salah satu dari keseluruhan proses pemikiran yang telah ditentukan secara matang, dan kemudian melaksanakan hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur perencanaan. Ada 9 unsur perencanaan, diantaranya yang pertama yaitu falsafah. Falsafah merupakan suatu pandangan hidup atau yang menjadi dasar dari suatu organisasi dalam hal mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya dalam mencapai tujuan ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan sosial, tujuan finansial, dan tujuan barang. Unsur ketiga yaitu kebijakan. Kebijakan merupakan suatu pedoman yang menjadi dasar bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil suatu keputusan. Unsur yang keempat yaitu strategi. Strategi merupakan suatu rencana menyeluruh yang memadukan semua aspek yang ada dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Unsur yang kelima yaitu prosedur, merupakan suatu rangkaian, urutan, atau tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan secara tertib dan teratur. Unsur yang keenam yaitu program, merupakan suatu kegiatan menyeluruh dari prosedur, tujuan, dan berbagai aturan yang kompleks. Unsur yang kedelapan yaitu jadwal, merupakan kapan harus dimulai suatu perencanaan atau kapan harus diakhiri suatu perencanaan atau kegiatan. Unsur yang kesembilan yaitu anggaran atau biaya, merupakan suatu kegiatan yang dituangkan dalam bentuk angka atau kuantitatif. Selanjutnya itu tahap perencanaan. Ada 6 tahap perencanaan, yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan suatu tujuan permasalahan yang akan dipecahkan. 2. Melakukan analisis kesempatan. 3. Melakukan analisis sumber daya. 4. Identifikasi dan pengembangan alternatif. 5. Implementasi strategi. 6. Pelaksanaan keputusan. Tipe perencanaan. Tipe perencanaan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, tipe perencanaan berdasarkan tingkatannya, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu master plan atau rencana induk, yaitu perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas. Kemudian yang kedua, rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan program yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, day-to-day planning atau rencana harian, yaitu perencanaan yang memuat aktivitas harian dan bersifat rutin. Kemudian golongan yang kedua berdasarkan ruang lingkup, yang terbagi menjadi 3 poin lagi. Yang pertama yaitu strategical planning atau rencana strategi, yaitu perencanaan yang memuat uraian kebijakan yang jangka panjang dan memiliki waktu pelaksanaan yang lama. Kemudian yang kedua, tactical planning atau rencana taktis, yaitu perencanaan yang memuat uraian kebijakan jangka pendek dan pelaksanaannya disesuaikan dengan aktivitas, kemudian selama tidak mengganggu tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu rencana terintegrasi, yaitu perencanaan yang memuat penjelasan menyeluruh dan bersifat terpadu. Kemudian golongan yang ketiga yaitu berdasarkan jangka waktu, terbagi menjadi 3 poin lagi. Kemudian yang pertama yaitu rencana jangka panjang, yaitu rencana yang waktu pelaksanaannya antara
10 hingga 25 tahun. Kemudian yang kedua, rencana jangka menengah, yaitu waktu pelaksanaannya berkisar antara 5 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga, rencana jangka pendek, yaitu perencanaan yang jangka pelaksanaannya itu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi perencanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan itu ada 6. Yang pertama, landasan filsafat dan ideologi. Kemudian, motivasi dan tujuan merupakan dasar dari kebijaksanaan. Kemudian, sumber daya alam, manusia, modal, dan informasi. Kemudian, teknologi dan ilmu pengetahuan, personel terampil, kemudian ruang dan waktu. Adapun hambatan-hambatan yang mempengaruhi perencanaan yaitu kurangnya pengetahuan tentang organisasi, kurangnya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang, kemudian ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan yang efektif, kemudian tidak adanya biaya, takut gagal, kemudian kurangnya percaya diri.